ocean rising and falling at your word. We are responding to your love. My God, how great you are. How great you are. My God, how great you are. How great you are. The heavens are telling the earth how great you are. We are responding to your love. Oceans are rising
Yes, let our King be lifted up. Terima kasih teman-teman Praise and Worship dari Rock Ambon. Selanjutnya silakan Brother Martin. Oke, bapak-bapak udah ya, kakak udah. Terus? Sekarang yang om ya. Selanjutnya kita akan mendengarkan plenary berikutnya dari Om Chris ya. Seperti kita tahu, seperti apa Om Chris sudah banyak sharing tentang Praise and Worship, dan hari ini kita akan terima sesuatu yang kita udah sering dengar, tapi seperti yang saya katakan tadi, anggur baru pasti tercurah pagi hari ini. Silakan Om Chris, waktunya. Oke, keluarga besar rock ya. Nggak aneh buat kita dengan tema ini, tapi yang kita perlu adalah ya kita kayak mendefinisi ulang. Oke, kita perlu mendefinisi ulang. Jembatan yang kita bangun ini untuk menjadi kesatuan, memang worship yang bawa kesatuan. Worship nggak dimulai di mana-mana, worship mulai sebelum ada dosa, sebelum ada semuanya. Oke, jadi saya pilih kata connected gitu, connected with God. Itu yang akan membangun semuanya. Nah, saya mulai dari sejarah Alkitab dulu. Kejatuhan Adam membuat dosa masuk. Nah, apa yang terjadi? Hubungan terputus. Bukan Tuhan tinggalkan Adam, enggak, Tuhan enggak begitu, gitu. Tapi konsekuensi dari pelanggarannya Adam terputus. Nah, connected inisiatornya Allah di surga. Connected bukan inisiator manusia. Jadi waktu Tuhan turun bertanya, Adam, di manakah kamu? Itu isi hatinya. Allah menjadi inisiator untuk connected. Itu bahasa, itu isi hatinya. Bukan dia enggak tahu Tuhan di mana. Nah, tahu gak Adam tersembunyi? Nah, Adam dikeluarkan dari Eden bukan kebencian, bukan kemarahan. Itu kasih terbesar. Nah, coba pikirin. Begitu Adam keluar dari Eden, Tuhan kemana? Tuhan ikut keluar. Jadi Tuhan yang kita sembah, itu Tuhan yang turun di arena. Dia bukan nonton, kuliahin Adam, salah sendiri lu. Kenapa lu? Enggak. Dia keluar, dia menyertai Adam. Dia terus mengajar Adam bangun mesbah dan semuanya. Itu connected with God. Jadi Tuhan yang menjadi inisiator gitu. Bukan manusia. Nah, sejarah bergulir, Yusuf mati. Saudara lihat itu satu sejarah perubahan sebagai Israel, kayak jalan tertutup, mereka jadi budak. Nah, siapa yang dikirim? Musa. Perhatikan misinya, perhatikan isinya. Musa ngapain? Izin ke Firaunnya apa? Izinkan umatku pergi untuk menyembah. Nah, coba lihat itu. Ya, kamu bisa lihat sejarah terus berjalan. Saya ambil cerita Alkitab dulu. Ya, sampai sejarah bergulir, perjanjian lama selesai seperti dalam keadaan gelap gitu, sepi. Kayak Tuhan sedang terputus. No, belum selesai. Waktu gereja lahir, ngapain coba? Gereja lahir artinya gereja dipanggil keluar untuk apa coba? Menyembah Tuhan gitu. Jadi worship adalah bagian penting dalam reconnected with God. Keluar dari gelap, ya, keluar dari dosa untuk menyembah Tuhan, gitu. Dalam masa perjanjian baru, gereja orang-orang yang dipanggil untuk itu. Nah, kalau saya bicara worship, jangan dipersempit dengan musik dan lagu. Jangan terlalu sempit. Worship itu connected. Penyembah tanpa hubungan itu lampu tanpa minyak. Itu. Penyembahan terjadi karena hubungan. Gak ada yang karena yang lain gitu. Jadi bukan tentang suara. Nanti dulu harus dibedain. Kalau kamu terpanggil untuk melayani di depan, itu berbeda dengan
duduk sebagai jemaat itu, ya, gitu. Nah, lalu lihat terus sejarah bergulir. Ingat gereja mula-mula, Kristen mula-mula risikonya mati, saudara. Kristen mula-mula itu kamu musuh, kamu terpisah dari budaya, kamu musuh negara karena dibenci, gitu. Kristen mula-mula kamu enggak punya income, makanya orang jual rumah, berbagi-bagi, itu mereka bisa bersatu kalau bukan Tuhan yang hidup di dalam mereka. Sudah nggak ada kekristenan. Nah, lihat itu. Nah, Kristen mula-mula penyembahan bukan tentang suasana. Makanya saya bilang hubungan, ya kan? Gitu. Kristen mula-mula coba lihat. Sekarang gereja modern kita berdoa yang goyang orangnya, gitu kan? Hurabaka, darah Yesus. Kita goyang orangnya kan? Nah, kan kamu lihat. Gereja mula-mula berdoa, rumahnya yang goyang. Nah, gitu. Coba, apa yang menghalangi kita sehingga kita hidup dalam dimensi yang terbatas sementara mereka nggak punya Alkitab 200 tahun, gitu kan? Nah, kita sudah terbentuk gereja modern menjadi Kristen suasana. Kita nyembah karena suasana, siapa yang main musik, siapa worship leadernya, gedungnya keren, film musik, light system. Itu Kristen. Waktu kamu ke gereja yang katanya liturgis, kamu bilang nggak ada Tuhan di sini. Nah, ini Kristen suasana. Kita seperti di Yohanes 4 yang nenek moyang kami menyembah di Gunung Gerizim, gitu kan? Jadi kita baru rasa menyembah kalau ada di satu tempat. Itu kita sudah terbangun begitu Kristen suasana. Nah, Tuhan dobrak itu bahwa Bapakku mencari penyembah yang benar. Nah, artinya gini, Daud di istana, di ladang, dikejar musuh, penyembahannya nggak berubah. Itu. Dia nggak ditentukan oleh suasana, tapi oleh connected itu with God. Ini penyembahannya, saudaraku. Nah, penebusan raya Pantekosta. Nah, apa yang terjadi dengan Pantekosta, saudaraku? Itulah gereja, eklesia dipanggil keluar. Untuk apa tuh? Seperti gini, pengumuman. Penyembahan dalam masa yang baru telah datang. Kenapa? Kita nggak menyembah lagi di padang gurun. Kita nggak menyembah seperti itu. Satu generasi eklesia menyembah, memuji Tuhan. Ya kan? Lihat. Bukan di gereja. Paulus nyembah di penjara. Gempa bumi. Saya cukup lama coba-coba research gitu. Ini ada apa? Untung Alkitab nggak tulis Paulus nyanyi apa. Kalau nggak kita udah tiru semuanya kan. Kita senang terbentuk. Kita terpola dengan bentuk. Nah, saya coba pakai terjemahan gaul aja ya. Gitu. Mereka di penjara. Paulus dan Silas. Mereka ngobrol berdua. Itu penjara di tengah, di bawah, di mana ada binatang-binatang buas kalajengking. Itu memang sadis, saudaraku. Nggak enak. Terus Paulus ngomong gini. Silas, kamu tahu kan saya teroris. Saya bunuh orang Kristen. Kita cuma di penjara gini, Sil. Tuhan terlalu baik. Kira-kira ya, kira-kira. Ini saya berimajinasi. Yuk kita nyanyi yuk. Mereka nyanyi, nggak ditulis nyanyi apa sih. Coba lihat. Dia nyanyi gempa bumi. Nah ini bukan Kristen suasana yang saya bilang. Gempa bumi masih normal. Gempa bumi yang buka gembok. Nah itu nggak bisa. Itu cuma sekali terjadi di situ. Bayangin. Gitu. Kamu bisa lihat gak tuh? Nah kita udah nyanyi teriak-teriak. Kenapa? Sorry. Sedikit cacat mungkin teologis kita tentang worship. Itu dia. Gitu. Gitu. Kita mau kasih kesan. No. Seorang worship leaders bukan motivator. No. Bukan motivator. Dia inspirator. The way you worship. Orang fasik bilang gini. Ada Tuhan deh. Nah itu. Bukan, itu dia. Kamu inspirator. Bukan motivator. Kan gitu. Beri kemuliaan. Lalu orang tepuk tangan kan. Nah berarti kemuliaan sama dengan tepuk tangan. Nah kalau kemuliaan adalah tepuk tangan. Berarti lapangan bola lebih penuh kemuliaan. Nah coba lihat. Kita udah turunkan gitu derajatnya ke situ. Worship gak begitu. Ampun. Nah ya. Lihat itu. Yakobus 4. Yakobus 4 ayat 8. Dibuka dengan kata ini. Mendekatlah kepada Allah. Maka ia akan mendekat kepadamu. Wow.
Ibrani 10 ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Nah, jadi gini, jalan masuk ke hadirat Allah bukan penyembahan. Jalan masuk ke hadirat Allah namanya the blood of Jesus. Penyembahan apa? Kata yang dipakai ini, latreo, apa itu? Hadiah. Nah, ini makanya bukan cuman worship with understanding. Nah, ini yang perlu kita bangun. Penyembahan itu hadiah, seseorang tidak bisa menghadap raja dengan tangan hampa. Nah, jadi gini, coba pikirin. Kamu mau kasih hadiah buat orang yang lu paling sayang, pitanya aja udah lu pikirin berapa hari tuh. Mau pikirin pitanya, bungkusnya. Nah, jadi waktu kita menghadap Tuhan, kita mau menyembah, jangan ini, musuh Roh Kudus itu religion, jangan diagamain gitu. Sudah nggak ada urusan. Ini kan gini, lu nggak nyanyi juga Tuhan udah sayang lo gitu. Nah, sekarang kalau lu mau nyanyi itu apa? Nah, ini understanding yang saya mau bangun. Saya bagi ini ya, para worshiper dengar. Ini hukum yang paling segalanya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati bla 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 dan sesamamu manusia. Nah, waktu kita worship bukan tentang Allah dulu. Lu udah sayang dia udah sayang kamu. Tapi apakah kamu mengasihi orang enggak? Kamu berpikir enggak persiapan mau worship, persiapan mau pulang, tuh kamu berpikir apa? Kamu berpikir enggak tentang orang-orang yang sedang berjalan menuju kegelapan, mau mati, enggak ada harapan? Kamu berpikir itu enggak? Kamu sayang enggak orang? Jadi worship tuh gini. Kamu nyanyi, Tuhan tidak kelihatan, bos. Bagaimana kamu worship sehingga menarik orang datang ke Tuhan. Nah, sebab itu ini saya bagi dulu, bukan umat yang menyembah, tapi yang melayani di depan. Ada dua hal dalam pelayanan ini, skillful, powerful. Kamu bisa pura-pura kudus. Cuman lu gak bisa pura-pura nyanyi bagus, gak bisa. Ini kalau umat lain. Tapi waktu kamu leading di depan, ini dua hal tertulis. Alkitab bilang mereka disebut ahli seni. Sekalinya istilah anak band ditulis dalam Samuel, itu mereka apa? Nabi. Sampai Saul ikut kecipratan tuh roh kenabian. Makanya mereka bilang, apakah Saul juga nabi? Karena sampai kamu pergi sampai di kaki gunung itu, kamu akan lihat serombongan anak-anak musik sedang turun dengan rebana dan ceracapnya. Bayangin. Wow. Ini yang saya maksud. Jadi apa skillful ini saya mau buka apa di sini gitu. Jadi kan Tuhan, the way you worship, gambar Tuhan tuh indah. Gitu loh. Gitu. Kita kasih gambar Tuhan yang indah banget gitu. Kalau ada orang nggak percaya pun dia datang di satu kebaktian, dia bilang, ada apa ya di sini ya? Kok gue nggak pernah rasa yang gini ya? Gitu. Iya kan? Kadang-kadang kita nonton, saya ikut nonton konser dulu ya, kebaktian kalah tuh. Hah? Orang bisa nangis padahal lagunya nggak bawa lu ke dalam kekekalan gitu kan? Gitu. Coba lihat. Mendekatlah kepada Allah. Wah, jadi gini. Kita konsepnya understanding gini. Kamu sedang bawa hadiah kepada dia. Nah, orang yang lain waktu menyaksikan itu sudahlah. Saya nggak punya kalimat lain kalau dalam worship tuh kayak gini nih. Magic in the air. Nggak bisa diterangkan. Kenapa kamu nangis? Coba kenapa kamu nangis? Ada apa? Lagi tengah penyembahan. Gak mungkin worship leader bilang, mari saudara. Pada hitungan ketiga kita menangis. Gak mungkin. Dia just singing. Tapi gini, lagu itu berbicara saudara. Nah ini yang saya bilang. Makanya kuasa itu, kalau pakai istilah science ya, itu kayak gelombang magnetik. Dia bisa tembus tembok ini. Bisa. Orang di luar bisa dijamah kok. Bisa banget. Nah, kita kembali ke cerita klasik banget. Tuhan bilang ini, aku akan kembali
dan membangun pondok Daud yang telah roboh. Gini. Sedikit ya, saya sempat awal-awal bangun gereja 29 tahun lalu di Ambon tuh ngajarnya tabernakel terus, tapi tabernakel Musa ya. Jadi terus saya ngerti, karena ini studi literatur kan, Tuhan tidak suruh Daud bangun tabernakel. Itu keinginan Daud sendiri. Nah, sampai ada beberapa pakar-pakar teologis yang bilang gini, kenapa Tuhan tidak bunuh Daud ya? Nanti dulu, tahu nggak kenapa? Waktu Daud bangun tabernakel, dia melanggar peraturan keimamatan. Tapi yang terus jadi pertanyaan saya gini, kenapa Tuhan rindu mau bangun pondok Daud, dia nggak bangun pondoknya Musa? Padahal Musa dia yang suruh, sampai detil-detilnya dia yang suruh. Waktu Daud, Tuhan nggak suruh, itu inisiatif Daud. Ada apa? Sedikit aja saya ngulang. Daud orang perjanjian lama yang hidup dengan revelation perjanjian baru. Itu buat saya ajaib. Cuman kenapa? Hubungan dia dengan Tuhan, ampun. Saya udah baca banyak bukunya Daud. Sampai Daud Nabi 70 juga gue baca bukunya. Gitu. Gitu. Apa yang saya bisa bilang tentang orang ini kira-kira? Hanya ada 3 orang di Alkitab yang dapat sertifikat berkenan kepada Allah. Yesus di perjanjian baru, Daud dan Henok di perjanjian lama. Nah, tentang Daud yang saya bilang tadi, saya baca. Apa syaratnya berkenan? Nah, kalau saya boleh jujur, orang ini gagal sesering dia berdiri. Sampai saya duduk, Tuhan ada apa sama si Daud ini? Anak yang tertolak di rumahnya. Anak yang tidak memenuhi syarat. Kebanggaan setiap laki-laki Ibrani kalau dia bisa jadi tentara. Daud nggak memenuhi syarat. Anak gembala miskin di Bethlehem. Dombanya cuma 2-3 ekor. Jadi gini nih, tentang perkenanan itu Tuhan lihat yang orang lain nggak lihat. Ini keren banget. Jadi Daud, kakak-kakaknya breakfast sama-sama pagi kan keluarga. Kakak-kakaknya pakai baju militer. Daud cuman, aduh, gua kepengen jadi tentara, ndak bisa. Kakak-kakaknya cuman, urus domba sana. 2-3 ekor, bukan 2000 ekor. Kalau 2000 tuh big business, pasti dia ambil abangnya. Ya kan? 2-3 ekor. Dia pergi ke hutan. Bedanya dia bawa kecapi, dia nyanyi, semua kayak gitu. Nah, lihat, ini hal yang kita tidak concern di sini. Singa datang, domba 2-3 ekor, singa dibunuh sama Daud. Nggak ada yang lihat kan, dia sendirian. Kalau gua domba 2-3 ekor, singa datang, nih lo ambil, makan. Apa pelajaran yang Daud kasih buat kita? Bagi Daud, tanggung jawab lebih penting dari promosi. Itu yang Tuhan lihat. Daud merindukan Tuhan seperti burung pipit merindukan matahari. Dia ngobrol, saudara dengar, ini salah satu terminologi penyembahan, apa tuh? Kata sela di Mazmur itu ini, dialog batin. Itu dalam istilah musik dibilang da capo, itu kayak res. Kalau habis da capo tuh ada perubahan habis itu. Cak. Kalau habis sela, kamu perhatiin liriknya aja berubah. Makanya Daud melatih berapa? 14.000 penyanyi. Bayangin, mereka disebut ahli seni. Jadi enggak kasih yang terbaik. Nah, 3 hal tentang pondok Daud. Apa yang Daud bangun? Jadi gini, Daud menonton ini bangsa-bangsa barbar mengelilingi Israel. Israel tuh kecil banget kayak kutu. Dikelilingin bangsa-bangsa yang barbar semua, bayangin. Terus ditindas. Nah, karena Daud punya pengalaman dengan Tuhan, coba sampai Goliat dan semuanya, dia merindukan ini kenapa kita kayak gini. Nah, itulah Tabernacle of David. Cuman pondok sederhana kayak tenda pramuka, tabut Allah ada di situ. Apa yang dia langgar coba?
Dia panggil itu 2 juta rakyat loh. This is God, worship. Dibilang 33 tahun Daud menyenangkan hati Tuhan. Tercatat. Apa coba? Worship apa? Apa yang Daud bangun? Pemerintahan. Itu. Kedua, authority. Pemerintahan itu kerajaan. Makanya kita pakai istilah kingdom worship. Sebenarnya itu tidak tertulis secara letterlah ada kingdom worship, tidak. Nah, tapi lihat, pemerintahan, otoritas, kemuliaan. Nah, jadi bukan nyanyi tentang kemuliaan, tapi manifestasi. Bilang begitu Daud bangun itu, semua bangsa tunduk. Dibilang 33 tahun Israel ada di puncak kejayaan. Israel menjadi bangsa yang dipimpin oleh kekuatan penyembahan, bukan politik, bukan militer, bukan pertanian, bukan. Wow, bangsa yang menyembah kalau kamu lihat itu. Jadi gini, sekarang pesan untuk kita di Perjanjian Baru. Gereja menjadi instrumen yang membuat semua musuh Tuhan menjadi tumpuan kakinya. Ini misinya. Ya, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru merupakan pola yang mengutamakan ini, kualitas. Kira-kira kualitas apa yang Daud bangun? Kualitas hubungan. Gini. Kita modern banget, tapi saya sorry. Kalau kita udah namanya free worship atau kalian istilahnya bermazmur, saya cuma lihat, kok baik Tuhan, udah tahu Tuhan baik. Besok itu lagi. Kamu ndak punya, coba lu baca semua mazmur. Semua kata yang kamu pengen bilang buat Tuhan, udah diambil sama Daud. Pernah pikir nggak Daud sekolah sastra di mana? Dia kuliah di mana? Apa yang bikin dia sampai kayak gitu? Connected, terhubung dengan Tuhan tuh lu kaya. Nah, ini kata yang paling tegas. Saya Daud punya ini. Biarlah perenunganku manis terdengar. Wow. Itu wow. Bayangin. Jadi gini, kita modern, baju lu keren, suara lu keren, tapi lu miskin perenungan. Kamu miskin perenungan. Ya kan? Cuman begitu-begitu aja. Kau baik, hurabalala itu kan sampai di situ. Coba, kenapa skillful? Bagaimana lirik dikomposisikan dalam melodi? Itu perlu skill. Wah, terlalu panjang kalau kita ngomong. Gitu. Nah, apa yang Daud rubah? Tadi Pak Arifin session pertama dia udah bilang, Daud ganti korban penghapus dosa itu urusannya mati. Korban sembelihan binatang diganti dengan sacrifice of praise. Wow, Tuhan gak marah. Makanya saya bilang ini orang perjanjian lama yang hidup dengan pewahyuan perjanjian baru. Nah kalau saudara baca Tuhan bilang ini, aku akan kembali dan membangun pondok Daud yang telah roboh. Emang sorga gak punya ide sampai pakai Daud punya? Ini misteri, nanti di sorga kita ngobrol sama Daud ya kalau kita ke sana. Ngeri banget, kamu bisa lihat gak? Tuhan bilang, gue rindu yang ini. Kalau kamu baca, aku akan membangun pondok Daud terbaru. Ayat berikutnya itu cuma akibat kalau pondok Daud dibangun. Supaya segala bangsa yang tidak mengenal Allah datang. Itu cuma akibat kalau pondok Daud dibangun. Nah saya yakin kalian gak kurang pengajaran. Gak kurang, sudahlah. Tinggal yuk, makanya saya bilang kayak kita definisi ulang. Supaya gimana nih kita memanifestasikannya. Penyembahan profetis adalah penyembahan apa? Yang melanggar aturan-aturan baku. Karena worship bukan repetisi. Worship itu fresh. Itu dia. Amos 9 ayat yang pertama. Dibuka dengan ini. Kulihat Tuhan berdiri dekat mezbah. Apa mezbah? Mezbah ini panggilan mendekat. Manusia nggak punya ide buat mezbah, manusia punya ide buat agama. Jadi kalau kita bilang bangun mezbah itu dipanggil mendekat. Itu di mana Tuhan berinteraksi dengan kita. Wah saudara mau, karena tadi saya bilang magic ini itu gini, kamu sedang nyanyi.
We give you all the glory. Ada orang dengarnya lain. Itu yang saya bilang magic. We worship you Lord. Ada orang di situ dia dengar gini. Tuhan bilang gini. Saya ngerti kamu. Saya mengasihi. Dia bisa nangis mewek di situ. Karena yang dia dengar lain. Setiap penyembahan Tuhan tuh berinteraksi. Saya pengkhotbah, saudara. Jadi worship leader takut lihat muka saya kalau saya udah lihat. Cepat-cepat gue mau khotbah. Gitu. Saya bertobat. Jadi waktu saya naik, saya dengar suara. Kamu mau khotbah ya? Kasarnya gini. Kalimatnya gitu. Tapi ini cuma kayak dialog batin saya. Seperti ini. Saya nggak rindu dengar khotbah. Saya rindu penyembahan umatku. Jadi saya nangis di atas gini. Orang kira si Kris dilawat Tuhan. Enggak, gue bertobat. Karena saya mau melototin tuh. Cepat gue mau naik gitu. Di situ gini. Dalam penyembahan itu Tuhan berinteraksi. Baru saya ngerti, saya mesti hargai yang satu ini. Saya mesti hargai yang satu ini. Wow, lihat, mezbah bukan panggung. Mezbah tempat orang tebar pesona. Panggung tempat kita menyerahkan diri. Wow. Panggung buat kita menghirup pujian. Mezbah sunyi dari penghargaan. Ya, panggung satu kebanggaan. Mezbah ekspresi tahu diri. Ini tentang kedewasaan, saudara. Ya, panggung buat kita rasa penting. Mezbah buat kita tersungkur, sadar, I'm nothing. Gitu. Panggung, tempat para bintang beraksi. Bau kedagingan. Ya, menyengat. Walaupun kamu bungkus dengan parfum yang paling mahal. Tapi mezbah, bau harum yang keluar dari kedagingan yang dipotong. Dibungkus dengan air mata. Dengar saudara, jangan menghina air mata orang yang menyembah. Air mata orang yang menyembah nggak jatuh di lantai. Alkitab bilang ditampung dalam kirbat Allah. Oke, apa yang saya mau bilang sebagai penutup? Ungkapkan ekspresi cintamu kepada Tuhan dalam penyembahan. Program gereja tidak pernah buat seseorang berubah. No. Perubahan terjadi itu karena Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, gereja cuma bikin aktivitas hari Minggu aja, pertunjukan gitu. Tapi perubahan cuma terjadi karena Roh Kudus. Nah, jadi yuk as a team kita sering duduk dong, ngumpul diskusi. Nah, saya sebut ini diskusi profetik. Nah, ngobrol, kamu dapat apa? Bagaimana? Ini dia. Ini yang kita cuma jalanin tugas sebenarnya. Itu yang bikin dia jadi mati, saudaraku. Wah. Nah, apa sikap profetik? Itu kita sikap profetik ini, kamu melawan akal sehat, kondisi lagi gak enak. Tapi dia gak ngatur saya sikap profetik. Bersoraklah, bergembira, mau bergembira gimana lagi kayak gini. Nah, itu dia. Iman bukan intelektual. Jiwa intelektual itu cuma gini, mereka hanya bisa percaya kalau ada bukti. Itu intelektual. Iman tidak anti intelektual, iman lebih tinggi. Iman adalah bukti dari apa yang kamu tidak lihat. Nah, iman menyenangkan Tuhan. Sorga nggak butuh iman kalau kamu udah di sana. Di bumi, worship itu banyak hal yang melanggar atau melawan akal sehat. Kamu bilang Tuhan baik, sementara keadaan lagi nggak baik. Itu kamu melawan akal sehat. Di situ iblisnya stres gitu. Kalau kita nyembah, iblis stres. Karena kita melawan semua. Kita ada di tempat sering kesusahan membuat kita ingin Tuhan berpikir kayak kita. Itu bodoh. Paulus bilang manusia duniawi tidak bisa menerima apa yang berasal dari Roh Allah karena baginya adalah kebodohan. Manusia duniawi itu bukan tukang ojek, orang gak sekolah. Enggak, mereka boleh sarjana, mereka boleh hebat. Antropos psikos itu gini, tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah.
Dimensinya beda bro, gitu. Tahu Paulus bilang gini, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Kalau saudara connect with God, saudara dibawa ke dimensi yang orang lain tidak ada di situ. Itu worship, itu prophetic worship. Jadi worship menjadi rahim satu breakthrough. Itu, saudaraku. Ucapan syukur pertama dimulai waktu Hana melahirkan Yehuda. Hana lagi, Yehuda lahir itu dari ucapan syukur. Jadi sebenarnya ucapan syukur itu pintu gerbang datangnya juru selamat. Ucapan syukur. Dari Yehuda lahir Yesus. Lihat itu. Ya kan? Worship menjadi rahim breakthrough. Menyembah Allah itu menyuburkan tanah-tanah yang siap untuk dituai. Beneran yang siap untuk tuai. Jadi bukan tentang skill, jam terbang. Namun tentang Tuhan. Oke. Sedikit lagi. Ya, gitu. Sedikit lagi. Roma 6 ayat yang 9. Ya, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas dia. Ini untuk apa? Ini understanding untuk isi pujian penyembahan teologis kita, bukan tentang agama. Ini tentang Yesus yang sudah menang. Kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lama. Dunia perlu tahu ini. Sayang orang Kristen masih hidup terus terkondem nih, ya, terkontaminasi dengan pengajaran-pengajaran itu. Gini, saya cuma bilang gini, kamu tahu nggak kamu mahal? Yang punya langit dan bumi mati buat lo, gitu. Itu bisa nggak kamu pikirin itu? Kenapa masih ada intimidasi? Karena agama, religion spirit, religion itu musuh Roh Kudus. Itu musuh Roh Kudus. Wanita Samaria, bayangin. Tuhan ngomong hal yang paling penting untuk pelacur, dia nggak ngomong di sinagog. Bapakku mencari penyembah-penyembah. Kenapa Bapak cari? Karena langka. Bayangin itu perempuan bangun. Kalau kamu tahu siapa yang minta air dari kamu, kamu gak kembali lagi ke sumur ini. Tahu sumur Yakub apa? Sumur Yakub gini, kamu gak pernah puas, kamu akan haus lagi, kamu akan haus lagi. Yang dunia janjikan buat kita cuma sumur Yakub. Yesus janji, air yang buat kamu gak kembali, air yang hidup. Waktu perempuan ini terima revelation ini, kalau saudara suka research, mari saya kasih tahu. Penginjil pertama wanita di perjanjian baru, pelacur Samaria. Satu kota dibawa kepada Yesus. Keren banget gak tuh? Tuhan ngomong apa sih itu? Tentang Bapa mencari penyembah yang benar. Wah. Terakhir, Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Ya, kamu akan menjadi saksiku. Be witness, bukan bersaksi. Menjadi saksi itu orang nonton kamu. Bersaksi itu lu yang ngomong lalu digamparin. Ci, terima Yesus deh. Nanti dagangannya laku, gitu kan? Terus dia balas, lu aja utang lu belum bayar sama gua, nah gitu kan, gitu. Kan gitu, itu kita kan sering bersaksi. Padahal apa amanat menjadi. Wow. Kalau kamu sulit punya hubungan baik bersama dengan Allah, itu karena kamu memang menolak. Kamu menolak satu keputusan ya, keputusan moral apa gitu. Itu menolaknya di situ. Nah, lihat Efesus 3 ayat 19. Wow, worship team. Lihat. Dan dapat mengenal kasih itu. Gini, Tuhan bukan punya sifat kasih. So no. Dia adalah kasih. Jadi kasih itu person. Kalau Tuhan, gini, kamu bikin salah, terus Tuhan berhenti mengasihi kamu 5 menit, artinya dia berhenti jadi Tuhan 5 menit. Kamu yang berhenti mengasihi dia, bukan dia berhenti mengasihi kamu. Lu berdoa 2 jam tiap hari, Tuhan udah tambah sayang. Dia udah sayang.
Lu baca Alkitab berjam-jam, Tuhan tidak tambah sayang, Dia sudah sayang. Lalu apa bedanya Pak? Kamu yang tambah sayang, makanya lu baca lama-lama. Makanya lu berdoa terus, karena kamu yang tambah sayang. Dia sudah sayang. Kristus sudah mati selagi kamu dalam dosa. Mengerti ini, saya nggak usah disuruh, gue nyembah. Nggak usah disuruh. Karena understanding itu tadi. Gitulah. Lihat ya, kamu dapat mengenal kasih itu kalimatnya gini, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Karena waduh, kasih itu kamu bayangin kisah apa Lukas 15 anak yang hilang. Itu satu-satunya yang bikin kita berbeda dari semua kisah agama apapun. Tuhannya bersyarat. Semua Tuhan bersyarat. Jadi itu kan bukan kejadian sungguh. Cerita anak hilang itu bukan kejadian sungguh. Yesus duduk dengar para Farisi ngajar. Imam-imam ahli Taurat ngajar. Dia tercengang. Bapak gua gak kayak gitu. Sudah bikin perumahan. Ada seorang anak. Bapaknya belum mati udah minta warisan. Pergi main pelacur segala macam. Udah berdosa pulang. Tahu waktu dia mau pulang. Apa yang dia niat? Aku ingin jadi salah seorang upahan. Dia mau bangun hubungan kerja. Itulah. Itu agama. Kita perlu buat sesuatu untuk Tuhan. Aduh, kamu nggak singkirin Kristus tuh. Nah, si bapak ini orang kaya kalau kamu baca. Bapak ini kayak baju jubahnya kamu mau seok yang jubah zaman dulu bapak-bapak. Pengen waktu anaknya pulang dari jauh. Bapaknya angkat karena dia nggak bisa lari normal. Dia harus angkat sampai itu jadi tontonan yang lucu. Artinya apa? Si bapak nggak peduli dengan statusnya demi anaknya kembali. Dia lari peluk anaknya. Anaknya udah berharap, gue jadi karyawan aja deh. Tahu nggak apa-apa ya? Bikin pesta, kasih sepatu, kasih cincin. Ini kalau kamu lihat, mengerti ini saudara. Saya nyembah dia. Paulus bilang ini, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan kealahan. Kurang apa lagi? Apa yang menghalangi kita? Tadi saya bilang kita hidup dalam dimensi terbatas. Padahal mereka dulu dimensinya gak terbatas. Saya tutup cerita ini. Ini istilah kata kombe. Ini saya gak baca sejarah Kristen, tapi saya baca sejarah musik. Saya beli buku musik. Buku musik untuk mau tahu aja. Nah, saya lagi baca, tiba-tiba ada sejarah Kristen, acara gereja di situ. Tentang penganiayaan orang Kristen di namanya katakombe itu di Roma. Oh, jadi Nero dulu orang Kristen, Daniel gak dimakan singa. Orang Kristen dimakan sama singa. Sadrak Mesak Abednego api gak mempan. Dalam Roma orang Kristen dibakar hidup-hidup. Jadi wah, tapi itu jadi tontonan. Tontonan di stadium itu nonton. Nero nonton pakai iringan musik. Jadi orang Kristen tuh artinya mereka singa-singa lapar, orang Kristen di nomor satu. Terus yang kata kombe itu kayak ruangan di mana semua gereja taruh di situ. Yang di dalam itu mereka rebut-rebutan. Gue duluan deh. Saya baca itu sampai masa sih? Gue duluan deh, kayak berharga banget kalau mati. Gue duluan deh dulu. Ada yang gini, kan lu kurus, gue kan gemuk. Jadi kalau dia udah makan gue, dia kenyang, lu gak dimakan lagi. Mereka saling bujuk supaya mereka bisa duluan. Cerita intinya gini, sementara mereka dicabik, yang di dalam nyanyi. Dibilang gini, bukunya bilang gini, Nero gemetar. Nero ketakutan dengan mereka nyanyi. Dan dia ngomong gini, siapa yang mereka sembah? Sampai mereka mau kayak gini. Aduh, gue rasa gue kafir baca buku ini. Gue tutup, kenapa belum terjadi ya? Wow, mereka punya apa? Gak ada musik. Mereka cuma nyanyi. Aduh. Penginjil di Rusia yang dicacah, dibunuh. Bagaimana kamu bisa sampai keluar dan tetap percaya Tuhan? Dia bilang, saya nggak ingat khotbah selama saya disiksa. Saya cuma ingat satu lagu, Yesus sayang padaku. Yuk,
Jadikan ini momentum. Izinkan saya bilang ini. Mungkinkah Tuhan izinkan satu aktivitas yang membosankan dalam kekekalan? Nggak ada khotbah di sorga. Nggak ada seminar. Nggak ada conference. Cuma ada penyembahan. Penyembahan berlangsung dalam kekekalan. Siapa bisa ukur kekekalan? Berapa lama kekal? Kalau kamu punya umur 1 juta tahun, itu baru permulaan dari kekekalan. Kita ada di situ. Siapa Lucifer? Orang yang bosan di hadirat Allah. Mari kita berdoa. Hamba berhenti berbicara. Tapi engkau tidak berhenti berbicara buat kami dengan cara yang kami bisa mengerti. Kami tidak cari nasihat manusia Tuhan. Kami cari tuntunanmu. Tuhan lebih rindu dibandingkan kami yang rindu. Perhitungkan kami anak-anakmu yang akan masuk dalam pergerakan akhir untuk menggenapi semua rencanamu Bapa. Tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan. Tidak ada bisa. Gak ada satu musuh apapun yang bisa menghalangi. Firman-Mu berkuasa. Firman-Mu sanggup mengubah setiap hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus yang berjanji, pintalah dalam namaku, maka aku akan memberinya. Aku memanggil utara, selatan, timur, dan barat. Aku memanggil berkat samudra raya. Aku memanggil berkat embun pagi. Aku memanggil berkat Abraham, Ishak, dan Yakub. Nyanyian di pulau, di gunung, di lembah akan merubah budaya sorga turun ke bumi. Tuhan, urapi imam-imam musikmu Tuhan. Suara-suara nubuatan, semua hikmat dan perkataan Tuhan akan mengalir keluar dari hati dan mulut hamba-hambamu. Di dalam nama Yesus, seperti pedang bermata dua yang akan merobek semua yang kacau, semua yang palsu. Terima kasih. Engkau tidak pernah gagal Tuhan. Apa yang dikatakan hamba-hambamu sebelumnya, nubuatan-nubuatan Yesaya, nyanyian dari pulau dan laut dan seberang dari timur, semua akan mengubah ini. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.